Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan kita Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita masih bersama dengan narasumber istimewa kita dari Swiss. Beliau adalah Ibu Johanna Elisabeth Demuth. Dan di Swiss tentu saja waktunya tidak sama. Beliau adalah pelatih dan konsultan kinesiologi dan juga Direktur Eksekutif Yayasan Kinesiologi Indonesia, Brain-Gym International Faculty untuk Indonesia, dan juga pengajar terapi komplementer di Universitas Sariputra Tomohon. Dan saudara-saudara jangan lupa klik subscribe supaya selalu mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Selamat siang Ibu Elis. Di sini malam Bu Elis di Jogja. Iya, selamat malam Pak Suyanto dan pemirsa. Terima kasih mau dengar lagi ya tentang Brain Gym ya. Ya. Dan kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana orang bisa fokus untuk keluar dari stres, Bu ya. Jadi bagaimana tekniknya, bagaimana strateginya, Bu Elis? Silakan Bu Elis. Ya, saya mau tunjuk sedikit dari Brain Gym. Waktu yang lalu kita sudah bahas 2 dimensi ya. Ya. Lateralitas atau bagaimana sisi kiri kanan, otak kiri kanan juga harus kerjasama. Baru pemusatan atau centering dimension yang hubungan dengan gerakan memberi energi ya, meningkatkan energi itu atas bawah. Dan sekarang saya mau tunjuk ini tentang fokus. Waktu yang lalu organizational skill atau kemampuan mengatur sesuatu. Juga kestabilan emosi, itu yang waktu yang lalu ya. Ya, oke. Saya perlu untuk share screen ya. Bu. Jadi saya mau tunjuk sedikit tentang ini. Ini saya sekarang di dimensi fokus. Ya. Atau apakah cukup besar gambar ini atau harus lebih besar? Sudah begitu aja juga bisa. Sudah boleh ya? Ya. So, kita lihat ini gambar yang di sebelah kanan ini muka belakang ya. So ada garis tengah keterlibatan namanya ya. Itu garis tengah yang ditentukan oleh Paul Denison sendiri, pencipta Brain Gym atau pelopor Brain Gym ya. Dia bilang kalau energi ada di belakang tubuh, tidak mau di belakang tubuh dan di belakang otak, dan tidak mau ke bagian depan, ke neokorteks, kita susah memberi perhatian kepada sesuatu. Atau juga mampu mengungkapkan diri ya. So dimensi fokus ada hubungan dengan pemahamannya, memahami sesuatu. Yeah. Juga mengindra, kemampuan mengindra atau sensingnya. Misalnya saya duduk bagaimana, biasanya kita sudah duduk lurus di atas kursi, kita hanya lihat pada anak yang misalnya tidak ada perasaan atau mampu mengindra bagaimana duduk ya, tidak mampu duduk lurus. Selalu harus bergerak atau jatuh ke belakang begini di kursi ya, atau terlalu ke depan ya, tidak bisa tahan di di posisi yang bagus. Itu ada hubungan dengan fokus ya. Termasuk duduk tidak tegak itu saya kira juga mengganggu fokus Bu Elis. Iya. Karena itu memang akhirnya 3 dimensi Brain Gym saling berhubungan ya. Di situ juga ada hubungan dengan stabilitas tubuh. Kalau inti tubuh stabil ya, tangan kaki juga lebih mampu bergerak terarah. Tidak selalu harus bergerak dan tidak tahu kemana ya. Tapi ini saya mau tunjuk tentang fokus sekarang, so hubungan bagian depan dan belakang dari otak ya. Mungkin ini ada saya bawa satu gambar tentang otak dari ini yang sebelah kiri ya.
Tapi kalau kita misalnya tidak rasa nyaman atau stres, itu energi ditarik ke batang otak, ke bagian belakang sini ya. Sedangkan untuk mampu bicara atau mampu mengikuti sesuatu dengan sadar dan mampu tangkap, itu semua ada di bagian depan otak ya. Kalau otak tengah bilang bahaya, bahaya, karena guru marah atau orang tua marah dan anak takut ya, energi justru ditarik lebih ke bagian belakang otak untuk mempertahankan hidup ya. Itu refleks survival, daripada energi masuk ke bagian depan otak, di mana saya mampu di samping ini mendengar ya, juga bicara dan mampu berpikir ya di tingkat tinggi, itu di bagian depan sini. Oke, ya. So, apa yang terjadi kalau dimensi ini kurang seimbang ya? Ada beberapa tanda di tubuh, yaitu biasanya otot tengkuk dan bahu cenderung tegang. Tegang atau ke atas. Ya, kaku. Atau saya sekarang juga cenderung begini, terlalu ke depannya. Atau terlalu ke belakang. Kurang semangat untuk belajar. Reaksi pelan atau kurang tangkap, kurang mengerti ya apa yang disampaikan. Kalau fokus lebih selalu terlalu terinci melihat semua detail sampai lupa melihat keseluruhannya. Sering juga kurang fleksibel dan kurang rileks. Dan ada yang lain kurang mampu mengungkapkan diri. Atau memang tidak bisa bicara ya, kalau kita lihat kadang-kadang anak autis susah untuk bicara ya. Dan satu ciri khas, anak cenderung menjinjit. Sekarang cukup sering kita lihat anak kecil yang mulai jalan atau yang 2, 3, 4 tahun dia jalan menjinjit di ujung jari. Itu ketegangan itu dia dalam stres terusan ya. Seperti semua selalu dalam keadaan seperti melarikan diri ya. Karena untuk mempertahankan hidup kita harus melarikan diri antara lain ya. Atau melawan ancaman ya. So, kalau ancaman itu pelajaran atau PR di rumah, itu tetap kalau anak rasa takut itu segera masuk ke dalam refleks survival dan itu memperpendek otot-otot di betis, di sekitar lutut, di paha, di punggung belakang, bawah sampai di tengkuk. Kalau kita masuk ke survival atau refleks mempertahankan hidup. Sehingga ada gerakan yang bisa merilekskan otot-otot yang tegang itu. Ini namanya burung hantu sebenarnya, kuku belu, yang bisa putar kepala, the owl, bahasa Inggris the owl. So, kita pegang dengan satu tangan ini, otot itu trapezius atas, otot besar ya, yang dari tengkorak sampai di bahu, diramas, dipegang baik-baik, dengan tangan kanan di sebelah kiri atau sebaliknya. Ini baru saya ambil nafas, baru buang ke samping ya. Saya hembuskan nafas atau buat baru saya kembali ambil nafas, lurus dengan kepala, tidak ke belakang, ya begini saja. Baru saya putar ke sebelah, tangan masih tangan kanan di sebelah kiri. Baru ke sini, ambil nafas, baru saya lihat sejauh mungkin ke belakang dan buat Ini bahu sedikit dibuka, didorong ke belakang ini. Supaya toraks atau dada terbuka untuk nafas dengan baik. Tapi tangannya tidak mijitkan, Bu, hanya diletakkan saja. Ya, boleh memijit sedikit, enak juga, baru memijat dulu sedikit sendiri, baru ramas. Begini, baru pegang begini, saya ambil nafas, baru putar ke kanan.
Baru ambil nafas lagi, baru ke sebelah. Ini ada tarikan ya. Kalau saya putar ke sebelah kiri ini ada tarikan otot itu. Ya. Berapa kali, Bu Elis? Ya, bisa tiap sisi kira-kira 3-4 kali. Oke. Kan bergantian, Bu, tidak terus di sisi kiri consecutively. Artinya kiri kanan begitu ya. Kiri kanan baru juga kalau ke depan boleh lagi ke depan begini. Oke. Bisa juga hembuskan, ada tarikan di tengkuk ya. Kalau sedikit ke bawah begini, itu juga bisa. Tangannya kapan? Enak itu juga. Tangannya bergantian kapan, Bu? Ini kan tangan kanan di kiri. Lalu ganti tangan. Ya, buat kira-kira 3 kali tangan di sisi yang sama. Oke. So, ambil lagi nafas. Sekarang saya dengan tangan kiri masih di sebelah kanan. Saya ambil nafas, buang ke kanan. Baru saya kembali. Saya ke kiri. Ambil napasnya, Bu. Ambil nafas di tengah, baru saya turun begini juga. Oh, ambil atasnya di tengah ya? Iya, sambil putar ke sebelah. Ambil nafas kira-kira di tengah, baru hembuskan di samping. Baru hembuskan di samping. Oke, bisa menyembuhkan kantuk juga, Bu. Ini ada hubungan dengan otot-otot di sini harus rileks. Karena di bagian belakang otak diolah penglihatan, semua input yang saya dapat melalui melihat diolah di bagian belakang otak, baru di samping itu apa yang saya dengar. Kalau otot-otot di sekitar sini semua tegang, itu mengurangi kemampuan melihat dan mendengar. Dari segi fisik belajar ya, karena kita bicara fisik belajar. So, ini seharusnya rileks di sekitar tengkuk. Ya. Berarti dia juga menunjang kemampuan mendengar. Waktu yang lalu kita pasang telinga ya begini. Nah, itu salah satu gerakan juga untuk mengaktifkan telinga kita buat waktu yang lalu. Ya. Ini burung hantu juga menolong dari segi lain, dari segi merilekskan otot-otot di sekitar tengkuk ya. Di sini dibilang juga menunjang kemampuan bicara, lebih lancar bicara. Dan juga untuk misalnya menunjang menghitung dan matematika. Mungkin pendengaran juga lebih baik. No? So itu bisa sering-sering dibuat dan tidak susah. Sambil kerja di kantor, di depan komputer. Selain pasang telinga juga kita langsung bisa buat gerakan ini. Ya. Dan saya sudah lebih rileks dan sadar harus duduk lagi lebih lurus. Ya. Dan lebih mampu mendengar. Dan untuk orang lanjut usia sangat penting juga karena pendengaran menurun katanya ya. Menurun makin tua. So kita harus biasa untuk masih tetap putar kepala. Karena orang yang tidak mau dengar lagi juga kadang-kadang tidak mampu putar kepala. Dia harus putar semua. Padahal seharusnya kita masih bisa fleksibel putar kepala. Dan itu dilatih misalnya dengan gerakan ini ya. Burung hantu. Baru yang satu lagi yang sangat dasar dari fokus itu namanya pompa betis. Ya, karena di betis itu ada pompa untuk darah, Bu, ternyata menurut ilmu kedokteran. Hanya ini tidak masalah tentang darah. Mungkin juga jadi lebih lancar. Tetapi ini kita seperti mau memanjangkan kembali otot, tendon otot. Karena kalau kita masuk ke refleks takut, namanya mempertahankan hidup, yang secara, tadi saya sudah bilang, energi langsung ditarik ke batang otak, baru ada informasi melalui hormon-hormonnya, bahwa harus segera siap untuk otot-otot
energi ke otot-otot besar, antara lain juga peredaran darah ya, ke otot-otot besar supaya saya mampu melawan ancaman memukul atau membunuh ya dulu masa purba atau kadang-kadang sampai sekarang ya. Ya. Kita harus kuat atau melarikan diri, so tersiap energi di otot supaya kuat ya. So ada sejenis tendon guard refleks yang segera muncul ya, yang memendek otot-otot, mengencangkan otot-otot dari betis sampai di tengkuk. Ya. Dan kalau itu sering terjadi, kita selalu tegang. Dan anak sampai menjinjit ya, tidak mampu lagi jalan dengan baik dari tumit sampai di jari, tetapi dia langsung masuk ke ujung jari jalan begitu ya. Itu tanda bahwa sedang dalam stres. So, kita seperti melatih kembali untuk angkat kaki lurus ya, ini lurus harus paralel kira-kira selebar satu tegel, selebar bahu ya, itu dua kaki. Baru tumit diangkat sedikit, baru ditekan kembali ke bawah. Sehingga terjadi tarikan, harus lurus ya, bukan miring ini kaki. Harus lurus, secacatkan dengan garis misalnya dari tegel ya, di Indonesia banyak rumah ada tegel. Ya. Dan itu menarik semua otot di belakang sini, terutama otot betis ini. Berapa kali Bu itu gerakan? Ya, kami selalu buat 3 sampai 5 kali, satu kaki. Baru harus lihat tidak berlebihan sakit ya. Kalau saya sudah stres banyak, mungkin kaki tidak bisa sejauh ini, mungkin kaki ini sudah, yang kiri ini mungkin dekat sini ya. Pas ke batas sakit, jangan tarik berlebihan pada pertama kali ya. Ya. Harus dibuat, saya tahu apakah bisa dilihat kalau saya tunjuk ini. Tapi ini salah satu yang sangat penting. Dan lihat lutut ini lurus, ya harus memang lurus seluruh kaki ini. Yang kanan ini yang diteguk, dan dia tidak boleh teguk sampai di depan sini, dia teguk saja sampai kira-kira di pertengahan kaki ini. Oke ya. So ini sedikit susah tetapi sangat bermanfaat. Dan ada sedikit sama di olahraga ya. Ya. Tapi olahraga sering teguk lutut. Ya. Ini lutut diluruskan supaya ada tarikan sebenarnya pada tendon Achilles ya. Seperti direedukasi untuk jadi panjang kembali, tidak memendek terusan karena stres berkelanjutannya. Apakah saya bisa tunjuk ini, bisa lihat ke bawah atau enggak? Saya lupa dibuat. Apakah bisa lihat sampai di lantai? Oh. Bisa lihat atau enggak? Ya, kalau mau Bu, kalau mau stop share saja Bu. Kalau mau memperagakan. Oh ya, stop share dan mungkin stop latar belakang di situ ya. Ya. Apakah mau rasa ini saya tunjuk lagi satu untuk anak yang misalnya ada masalah ya, bisa juga di bola besar dan sedikit ke depan dan ke belakang, ini kaki harus ke bawah, prinsip tumit ditekan sedikit ke lantai dan jari hampir bisa sedikit ke atas ya, supaya terjadi tarikan yang lurus. Itu sangat bagus untuk hubungan dengan kemampuan mengungkapkan diri. Ada yang tulis di buku tentang antara lain tentang penerapan brain gym. Ada anak-anak yang tidak bisa bicara sesudah buat 2 minggu gerakan ini tiap hari di sekolah, ada yang mulai bicara ya. Oh, tadinya nggak bisa bicara Bu? Tadinya nggak bisa bicara karena dia terus di dalam stres, so energi tidak mampu ke bagian depan otak. Sedangkan gerakan ini membawa energi ke bagian depan otak, di mana ada kemampuan untuk mengungkapkan diri ya. Terutama sebelah kiri, ya. Saya berhenti share sebentar atau mengecilkannya. Apakah bisa begini? Baru kalau mau memperagakan di stop share, Ibu. Oh ya ini ya, begini. Nah sekarang. Ini mungkin saya lupa, ini mungkin juga saya tidak boleh, yang latar belakang saya tidak ingat. Di mana dia? Bisa
memberi contoh lebih Ya gambarnya. coba apakah bisa lihat karena saya ada gambar di belakang. Apakah bisa jadi karena harus lihat kaki? Oh, bisa. Nah, bisa lihat kaki? Bisa. Nah, ya bisa. Ya, begini. Bisa lihat kaki kiri ini? Ya. So, saya pegang di lutut kanan, baru saya ambil nafas, baru turunkan kaki kiri ke bawah ke tumit. So, ini membuat tarikan di sini sampai di atas. Baru saya hembuskan nafas. So, kaki dengan punggung dan ini serong begitu ya. Bukan ke bawah, tapi agak serong. So, saya angkat tumitnya dari sebelah yang kiri. Saya ambil nafas, baru saya tekan ke bawah dan hitung paling kurang 7 atau 8. Sambil menghembuskan nafas. Saya ambil lagi. Ambil nafas, baru saya turun lagi. Dan ini bisa buat beberapa kali ya, sampai ketegangan itu sedikit berkurang. Baru saya ganti kaki. Saya putar begini ya. So my foot is. Saya harus kira-kira lebar bahu saya berdiri. Kaki kiri dan kanan ada jarak. Kira-kira 30-40 cm ya, seperti selebar bahu. Baru kaki ke belakang. Ya, ambil nafas baru tekan ke bawah. Pada saat saya tekan ke bawah, saya hembuskan nafas ya. Ini memang pada umumnya sebaiknya ikut pelatihan ya untuk semua gerakan ini. Ya. Bisa baca, tetapi saya pikir harus betul merasakan. Karena manfaat banyak sekali. Dan kalau kita tangkap cara buat, ini sering dibuat salah ya. Padahal ini sangat sering diperlukan ya. Manfaat besar ya. So, memang diharapkan branching dipelajari dengan pelatihan. Diharapkan bisa bertemu lagi, tidak selalu hanya lewat ini Zoom ya. Oke, saya tunjuk lagi sedikit ya. Ya, 5 menit lagi Bu Elis. 5 menit lagi, baik. Oke, ini masih ada gerakan lain yang masuk yang disebut dimensi fokus, yang juga menunjang untuk seluruh ini bagian atas ya, misalnya untuk menulis otot-otot di sini yang jadi rileks ya. Ini memanjangkan lengan dan tangan. Itu bagus untuk menulis supaya ada energi di ujung jari untuk pegang alat-alat ya. Untuk menulis atau keterampilan yang diperlukan kecakapan tangannya. Bagus ini. Baru ini luncuran gravitasi ya. Kalau saya turun ke bawah, bukan untuk orang lanjut usia yang tensi tinggi, itu harus hati-hati. Tapi ini juga prinsipnya sama, menarik semua otot-otot, terutama hamstring sini di paha, sehingga yang lain jadi juga rileks. Ini namanya lambaian kaki, itu juga memanjangkan otot. Itu sering dibuat pasif pada anak-anak yang terlalu tegang, atau orang stroke, atau siapa yang tegang di kaki dan di betis ya. Baru ini pasang kuda-kuda, ini lebih untuk pede dan ditarik otot psoas, iliopsoas yang di bagian ini. So itu semua ada hubungan dengan fokus, dan saya lebih sadar diri akan tubuh. Banyak orang tidak sadar akan tubuh kerja bagaimana. Dan bahwa kita selalu perlu menghadapi gravitasi ya. Itu terjadi sendirian, tetapi kalau orang ada gangguan itu sangat sulit sekali untuk duduk biasa di atas kursi, untuk berdiri dengan normal dan tahu saya berada di mana, tidak tabrak sini sana ya.
Ya, betul. Dan itu ada hubungan secara fisik dengan kemampuan fokus ya. Oke, ini sedikit dari 3 dimensi keuntungan brain gym ya. So kita tidak hanya buat gerakan yang menyeberang garis tengah yang hubungan dengan kiri kanan atau gerakan meningkatkan energi untuk atas bawah dan gerakan memanjangkan otot tadi ya. Semua 3 dimensi kita lakukan atau salah satu dari tiap dimensi kapan saja dan tidak tiap orang juga suka yang sama karena tidak tiap orang sama ketegangannya di bagian sama. Ya, betul. Tapi kalau kita buat brain gym itu memungkinkan belajar dan mengajar tanpa stres ya. Karena kita siapkan fisik belajar ya. Fisik atau suasana belajar. Kita dapat lakukan dalam waktu singkat. Kita tidak langsung harus buat 26 gerakan ya. Kita pilih misalnya dari tiap dimensi atau buat pace yang 4 gerakan berturut atau hanya titik positif atau apa ya. Tidak memerlukan bahan atau tempat yang khusus. Ya, sambil duduk di kursi. Iya. Ya. Di kantor juga, berdiri sebentar ataupun sambil duduk kita bisa buat beberapa gerakan. Tidak semua, tetapi ada yang kita bisa lakukan ya. So, ini juga seperti booster kalau sudah capek kerja ya. Atau begitu banyak kasir di toko-toko besar ya, kadang juga capek ya. Ya, karena pekerjaannya monoton dan gaya duduknya sama terus, Bu. Iya. Atau untuk profesor ya perbaiki skripsi, mau tertidur, harus fokus terusan. Bisa buat brain gym ya. Oke, dapat dipakai dalam semua situasi belajar seseorang. So, juga dalam hidup sehari-hari. Kami lihat itu waktu gempa dan tsunami ya, maupun di Aceh, maupun di Palu dan di tempat-tempat lain. Orang yang stres tinggi sekali. Dengan brain gym bisa cepat sekali lepas stres di tubuh sehingga kepala jadi sedikit bebas untuk harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru ya. Itu sangat bagus sekali ya. Meningkatkan PD, kepercayaan diri. Hasil segera dirasakan. Hanya tidak selalu tahan seumur hidup. 1 kali pasang telinga tidak berarti selanjutnya selalu jelas ya. Memang harus diulangi jadi satu kebiasaan seperti sikat gigi ya. Kita buat brain gym untuk belajar dan bertindak di rumah dan dalam masyarakat. Ya. Dapat dijelaskan secara neurofisiologis. Ada buku yang sedang diterjemahkan dari Carla Hannaford. Smart moves, why learning is not all in your head. Gerakan yang lincah dan kecil, kenapa belajar tidak ada di dalam otak saja ya? Ya. Sangat brain gym juga efektif dalam penanganan seseorang yang mengalami hambatan stres belajar ya. Kita bisa buat, tapi banyak hilang dengan buat dalam kelompok, seluruh kelas buat, itu sudah banyak sekali stres hilang. Kita selalu harus langsung terapi sendiri ya. Mungkin hanya mereka yang punya masalah besar ya, yang harus ditangani berorangan. Banyak jadi normal hanya karena dibuat bersama di kelas. Ya, bisa, yang nggak bisa segera bisa karena melihat temannya Bu, ya. Iya, kadang-kadang menarik itu ya. Dan kalau ada masih sesuatu yang khusus, karena ada saja anak yang pernah mengalami sakit atau mengalami kecelakaan atau apa, itu masih bisa buat integrasi otak khusus untuk hal seperti begitu ya. So memandirikan seseorang dalam hal belajar dan menolong untuk memanfaatkan seluruh potensi. Ini dengan brain gym kita menarik keluar potensi, bukan masuk hal baru ke dalam tubuh. Menarik potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Dengan memakai seluruh telinga dengan baik, mata mampu melihat, saya relax untuk tangkap. Itu yang diaktifkannya. Ya. Dan dulu saya ini sedikit lama, tapi pernah juga diakui sebagai salah satu teknik belajar yang paling baik. Bukan sekarang, sekian tahun yang lalu oleh National Learning Foundation USA.
Oke. Dan sedang menyebar luas di banyak negara, lebih dari 100 negara yang buat brain gym. Yang ada orang yang buat ya, yang ada brain gym teachers ya. Menyenangkan dan menyehatkan. Kalau kita mengurangi stres, biasa kita lebih sehat. Sangat penting di masa pandemi sekarang ya. Karena kalau banyak stres, daya tahan menurun ya. Sedangkan kalau tiap hari kita mengurangi stres, kita menolong juga daya tahan tubuh lebih baik. Ya, ini slide terakhir Bu Elis ya. Ya, gerakan adalah pintu gerbang belajar. Belajar itu penyesuaian dengan tuntutan sehari-hari. Apakah di sekolah atau di mana saja kita berada. Apakah kita kecil 3, 4, 5 tahun atau sudah 80 tahun. Atau sedang berjuang di tingkat kerja keras untuk keluarga ya. Semua bisa pakai brain gym. Ya, oke lah. Jadi ini gerakan-gerakan yang bermanfaat untuk memulai supaya kita bisa belajar dengan baik. Saya kira stop share Bu Elis. Ya. Kita akan mengakhiri dan barusan tadi saudara-saudara ini merupakan episode keempat dari programnya Bu Elis dan mudah-mudahan minggu depan akan kita ketemu lagi. Tentu saja ini apa yang disampaikan tadi adalah utamanya untuk memfokuskan energi kita supaya belajar bisa dilakukan dengan mudah dan bisa untuk mengeluarkan stres kita dari tubuh kita. Saya kira terima kasih Bu Elis sudah bersama dengan kami dan sama-sama. Ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Tentu saja selamat have a nice lunch because you are still in the noon maybe. Sudah makan saya, sudah makan. Saya juga sudah makan malam, Bu. Ibu Elis makan siang, kita makan malam. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak. Ya, kita ketemu lagi minggu depan, Bu Elis. Oke, bye-bye for now.